Hai, welcome to Artocles. Kenapa ya setiap kasus kriminal yang digoda pasti kebanyakan status pernikahan korbannya udah janda atau duda. Mau perempuan atau laki, ada aja yang iseng buat gangguin untuk bisa diicip-icip. Kasus berikut ini juga begitu. Pria ini lahir tahun 85 bernama Dakara Fitwon yang aslinya berasal dari kota Siem Reap, negara Kamboja. Sejak kecil udah punya keterbatasan, dia autis, daya pikirnya lebih lamban dibanding manusia normal dan memiliki sedikit masalah dalam berbicara. Bukan bisu namun gagap, makanya kebanyakan memilih diam kalau nggak perlu-perlu amat. Mungkin itu juga salah satu alasan dirinya semenjak masa sekolah sering dibully, hingga sempat dimasukin oleh orang tuanya ke sekolah khusus, supaya punya teman yang senasib tanpa ada intimidasi. Namun waktu SMA udah balik ke sekolah umum meskipun daya tangkapnya lambat sendiri, tapi kawan-kawan lebih nerima. Tahun 2007 Dakara pindah ke kota Battambang untuk bekerja pada sebuah bengkel, hingga kemudian berpacaran dengan wanita bernama Rana yang juga punya keterbatasan dalam berbicara. Lalu menikah di kota tersebut pada tahun 2009 saat usia Dakara 24 dan istrinya 26. Tahun 2010 mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Kino. Sayangnya pada tahun 2016 sang istri mengalami kecelakaan saat ikut dalam kegiatan sosial di kota Pailin. Sempat koma selama 3 bulan hingga Rana menghembuskan nafas terakhir di bulan Desember tahun tersebut. Dakara dan Kino luar biasa sedihnya menerima kenyataan ini. Namun hidup wajib berjalan. Sang anak di tahun selanjutnya juga udah masuk sekolah. Sempat terasa sulit ya karena Kino benar-benar terpukul, kehilangan ibunya sampai sakit-sakitan. Kemudian ada tetangga Dakara yakni seorang pemuda bernama Davi usia 29 yang ikut ngasih dukungan pada Kino supaya mau sekolah serta memotivasi untuk tetap semangat. Akhirnya perlahan bocah itu mau juga walau masih dalam keadaan sedih. Bahkan ditemani belajar dan bermain sama tetangganya yang bekerja di toko handphone tersebut. Dakara seneng karena anaknya udah mulai bangkit, makanya ngucap banyak terima kasih pada Davi. Di bulan Juli 2017, nampaknya Davi mulai kelewat batas saat dia dengan berani menyentuh serta mengecup Dakara walaupun awalnya cuma menganggap sebagai sahabat. Lelaki itu marah saat dengan nekatnya Davi ngebuka pakaian lalu ngajak buat begituan. Bahkan dipaksa yang bikin Dakara bingung ada apa ini. Dia ngamuk karena ngerasa normal dan tidak pernah menganggap Davi lebih dari sahabat. Davi pun semakin anarkis karena permintaannya ditolak hingga terjadi perkelahian di antara mereka saat tengah malam. Tenaga Davi cukup kuat sampai-sampai Dakara menggunakan pisau dapurnya untuk melindungi diri. Tetangganya itu terluka hingga kasusnya pun sampai melibatkan pihak kepolisian. Davi menuntut Dakara hingga lelaki itu menerima hukuman 3 bulan penjara atas penyerangan. Namun keterangan dari Kino akhirnya sedikit meringankan sang ayah, sebab Dakara hanya berusaha melindungi diri karena hampir digagahi oleh Davi. Akhirnya cuma menjalani masa tahanan selama 30 hari, lalu dibebaskan. Akibat kasus ini Dakara dipecat dari tempat kerja. Namun gak sampai sebulan kemudian, udah dapat bengkel baru yang nerima jadi karyawan. Mereka pindah rumah kontrakan, dan anaknya pindah sekolah juga karena sempat diejek-ejek temannya sebagai putra mantan narapidana. Buat kamu pria idaman yang pengen tampil keren, kenalin nih paketan mantap dari Zuga Simple Man. Terdiri dari facial wash, parfum, dan body wash yang bukan hanya bikin keren dan maskulin, namun sehat serta percaya diri. Mumpung lagi harga spesial cuma 50 ribuan aja udah dapat facial wash serta body wash yang mampu melembabkan, mencerahkan, mengangkat sel kulit mati, mencegah jerawat serta mengurangi flek hitam dengan aroma mentol yang menyegarkan. Dapatkan juga wewangian maskulin tahan lama dari parfum seharga 109 ribu. Semua paketan dari Zuga Simple Man dipastikan sudah terdaftar di BP POM dan halal. Dapatkan segera produk-produk cowok kekinian dari Zuga mumpung harganya lagi diambiarin. Tinggal klik link yang disematkan di komentar untuk belanja di toko oranye atau di toko ijo. Namanya netizen di belahan dunia manapun terkadang suka sotoy dan menghakimi tanpa tahu kisah yang sebenarnya.
Dakara sering mendapat nyinyiran karena pada tahu dia pernah dipenjara walau sebentar, pernah menyakiti orang dengan pisau, dan statusnya adalah mantan narapidana. Tapi dia kebanyakan diem karena capek menjelaskan sama orang-orang penyebab dirinya dulu pernah ditahan. Dia cuma fokus bekerja serta membesarkan anaknya. Pernah juga satu kali teman sesama montir ngejodohin dia ke seorang wanita yang kemudian menolak karena cara bicara Dakara yang gagap. Banyak yang jauhin dia karena memiliki keterbatasan. Sang putra Kino juga mengalami banyak masa sulit dalam pertumbuhannya. Cara bicaranya normal, namun apa yang terjadi sama ayahnya di masa lalu bikin mentalnya kurang stabil. Saat kelas 2 SD di bulan Januari 2019, dia mengamuk di kelas, memukul dan menyakiti temannya yang ngejek bahkan males untuk masuk kelas. Lebih memilih duduk termenung di belakang sekolah. Dakara udah sering dipanggil untuk mengatasi hal ini karena semua peringatan dan nasihat gurunya sama sekali tidak didengarkan. Sampai nangis bapaknya, mohon baru sang putra nurut dan kembali masuk sekolah. Pada bulan Agustus 2019, ada seorang guru heboh bernama Monik yang menghubungi Dakara via SMS menyatakan bahwa anaknya terancam tidak naik kelas karena nilainya jelek dan beretitut kasar. Dakara memohon supaya diberi ujian susulan atau tes tambahan, yang penting Kino bisa naik kelas. Namun ibu Monik malah ngajakin lelaki itu untuk ketemuan. Sekedar info bahwa ibu Monik berusia 48 tahun dan belum pernah menikah sama sekali. Dia selalu tampil berbeda, unik, energik, dan sanggup bikin suasana jadi rame. Katanya pernah hampir menikah 3 kali namun calon suaminya pada kabur karena dia selalu bikin syarat yang sulit sebagai mahar, 2 mobil dan 2 rumah. Wajib juga permainan di malam pertama 24 jam non-stop. Loyo dah, gak ngerti juga apa maksudnya. Bahkan siapapun yang bersedia jadi suaminya harus bisa nafkahin dia tiap bulan minimal 10 juta real atau 40 juta rupiah karena menganggap dirinya itu wanita bervalue, bernilai serta berkualitas tinggi yang harus dibayar mahal. Repot sih emang, namun dia bangga dan syarat-syarat itu gak pernah berubah sedikit pun di usianya yang hampir menyentuh kepala 5. Tapi kata orang dia juga suka main berondong untuk memenuhi hasratnya setiap hari. Atas panggilan ibu guru tersebut, akhirnya datang juga Dakara menemui Monik pada minggu malam 4 Agustus 2019 dan banyak syarat dilontarkan oleh wanita itu supaya diusahakan Kino bisa naik kelas meskipun nilainya tidak mencukupi. Secara belak-belakan Dakara bilang dia nggak punya duit yang banyak untuk menyogok, tapi akan diusahakan pinjam ke teman atau pada bosnya jika terpaksa. Keluguan serta ketampanan lelaki itu nampaknya bikin Monik sekejap ternganga karena Dakara terlihat polos dan rela melakukan apapun demi anaknya. Apapun. Monik paling gak bisa ngelihat yang cute begini dan bawaannya itu pengen melumat ampe ke ubun-ubun. Saat pria itu tertunduk gugup di sudut sofa, wanita tersebut langsung menutup pintu rumahnya lalu mencaplok Dakara yang coba menepis. Namun Monik langsung teriak, "Mau naik kelas gak anakmu? Cicipin dulu aku." Akhirnya lelaki tersebut hanya bisa pasrah saat semua pakaian dilucuti tanpa meninggalkan sehelai benang pun. 3 hari setelahnya, saat pembagian rapot, ternyata Kino pulang dengan tangan kosong dengan alasan rapot buat dia masih ditunda. Dakara mengirim pesan pada Bu Monik buat nanyain status anaknya, apakah naik jadi kelas 3 atau enggak. Tapi perempuan itu beralasan masih dalam proses pengkajian oleh ibu kepala sekolah VASI Poipet yang juga merupakan pengajar kelas 6. Sampai-sampai Dakara mengancam akan melaporkan pada polisi mengenai sekolah Watliep yang menahan rapot anaknya serta memperlakukan dia dengan semena-mena. Namun Monik bilang silakan aja lapor, toh nggak ada buktinya. Nasib Kino dipertaruhkan jika emang bener bapaknya nekat ngadu-ngadu tentang kejadian malam itu. Lagian cuma nunggu aja, apa susahnya sih? Toh nanti juga bakalan tahu, sabar dikit lagi. Bahkan setelahnya malah Monik yang jadi ngamuk. Kalau mau lapor polisi jangan ditunda-tunda, sekarang aja, biar si Kino tinggal kelas karena emang begitu kenyataannya. Bodoh dan pemalas, nilainya pun kurang. Anda kan yang minta tolong sampai berniat mau nyogok. Kok sekarang malah mengancam saya? Hal ini ngebuat Dakara takut serta gemeteran sampai akhirnya menenangkan sang putra supaya bersabar nungguin rapotnya. Pada September 2019, jadi setelah 3 minggu libur semesteran, Dakara mendatangi sekolah Watliep lalu bertemu langsung sama Capsek yang merangkap guru. Ibu VASI yang menyuruh Kino untuk masuk aja ke kelas 3. Dianggap naik kelas meskipun rapotnya belum dikeluarkan. Lagi proses diperbaiki karena sebenarnya dia tidak naik.
Tapi bisa diatur, itu yang terpenting sekarang, ajarin supaya lebih disiplin. Jangan banyak bolos serta rajin belajar. Selain itu, ada syarat lain yang wajib dijalankan sama Dakara, sebab ini tidaklah semudah yang seharusnya. Asalkan janji tidak akan mengadu pada siapapun, pasti nanti rapot Kino akan beres dalam sekejap. Cuma melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh Ibu Monik saja. Tapi ntar diatur tempatnya supaya lebih aman. Dakara bingung sebenarnya. Kenapa ibu guru begini banget permintaannya? Tapi demi Kino pasti dia akan lakukan. Minggu 29 September 2019, Dakara mendatangi Villa Sanctuary Battambang sekitar jam 7 malam. Kemudian mendapati Ibu Monik dan Ibu Feasi yang sedang minum anggur dengan berpakaian minim di salah satu kamar. Perlu diingat bahwa lelaki itu punya keterbelakangan dalam pola pikirnya, makanya sempat takut dan berontak saat dipeluk dan dibekap ke dada mereka. Perlu waktu 1 jam untuk menenangkannya lalu diajak main dalam kondisi santai. Dalam masa sebulan setelahnya, masih aja Dakara wajib melayani mereka sebanyak 2 kali dengan alasan rapot Kino sedikit lagi mau selesai diperbaiki. Sementara makin hari, entah kenapa keluguan dan ketampanan lelaki itu justru bikin gemes Ibu Monik yang secara diam-diam ngajakin buat pacaran. Di pihak lain, Bu Feasi mulai ngirim pesan juga ya untuk Dakara, supaya entar kalau rapot udah kelar, bisa kali jadi teman kencan karena suaminya udah tua dan tidak setangguh Dakara. Malah tiap hari lelaki itu nerima pesan dari keduanya yang minta agar jadi miliknya. Monik bilang jangan mau lagi ya sama kepala sekolah. Bu Feasi bilang menjauh deh dari Monik yang kayak cacing kepanasan. Saling menjelekkan satu sama lain yang justru di pikiran Dakara ya dia nggak mau dua-duanya. Tapi sekali lagi, demi si Kino akhirnya dibales, oke. Pada Kamis malam 7 November 2019 ternyata Dakara kembali mendatangi Villa Sanctuary karena Bu Feasi bilang dia udah bawa rapot Kino dengan keterangan naik kelas. Makanya mereka ketemuan berdua aja dan sempat makan malam dulu sebelum masuk ke kamarnya. Setelah melakukan perbuatan tercela sekaligus memberi rapot, Feasi ngajak Dakara minum lagi di pinggiran kolam villa yang terletak di bagian depan penginapan. Sampai menjelang pukul 10 malam, tiba-tiba dengan motornya Bu Monik muncul di sana, lalu mengamuk pada Feasi. Dia nggak suka dihianati begitu, karena urusan rapot harusnya melibatkan dirinya. Monik juga sempat ngamuk ya pada Dakara karena dianggap mengkhianati perasaannya. Dengan seketika, perempuan itu mengeluarkan senpi dari dalam tas tangannya, lalu melepas peluru pada si kepala sekolah, hingga perempuan itu terjatuh ke air kolam. Monik sempat pun mengarahkan pada Dakara yang langsung menunduk tapi terkena juga. Beberapa staf villa langsung meraih senjata itu dari tangan Monik. Sebagian mencoba mengeluarkan Feasi dari kolam, tapi nampaknya udah terlambat. Ibu kepala sekolah itu kehilangan nyawa saat dalam perjalanan menuju rumah sakit Sinoun. Dakara masih selamat meski mengalami luka pada lengannya, sementara Ibu Monik diamankan oleh pihak yang berwenang. Menurut keterangan beberapa rekanan guru dan pihak dokter dari kepolisian, ternyata diketahui Monik memiliki sedikit masalah kejiwaan. Dia pernah ditinggal oleh pria yang dicintainya saat berusia 30 dan setelahnya kayak stres sendiri dalam menjalani hidup. Berasa sok cantik dan sok pemilih calon suami, padahal selama ini setiap pria muda yang mendekat justru ingin mengejar hartanya doang, karena dia suka kan gembar-gembor punya banyak tanah, deposito melimpah, serta rumah yang diwariskan orang tuanya. Gaya hidupnya juga lumayan hedon dan bertabur kenikmatan. Dia bayarin cowok-cowok supaya jadi budak cintanya, dibeliin ini itu, makan di restoran mahal, nginap di hotel berbintang dan harta melimpah lain yang bikin lelaki mau kondo manapun semakin lengket. Tapi begitu diajak nikah dengan berbagai syarat yang mana mampu, akhirnya pada kabur semuanya. Menurut keterangan staf di Villa Sanctuary, Ibu Feasi adalah langganan mereka yang mengaku sebagai janda. Sering bersama Monik yang melakukan check-in dengan pria-pria muda. Bukan hanya bermain tiga, seringnya lebih dari itu. Mereka juga nggak tahu bahwa dua perempuan tersebut berprofesi sebagai guru. Apalagi kemudian suami Feasi muncul dan marah. Pihak hotel ya bingung kenapa istrinya ngaku sebagai janda. Harusnya Pak Poipet yang introspeksi diri kenapa Feasi tidak menganggapnya ada. Pengacara Han kemudian dengan tegas menyatakan pada hakim bahwa latar belakang kesehatan Monik dengan gangguan kejiwaan harusnya tidak membuat dia dipenjara.
Sebaiknya masuk rehab agar bisa memperbaiki diri dan tidak semakin depresi dengan vonis kurungan. Perempuan itu ngaku ya di pengadilan bahwa belakangan dia makin sayang dan cinta sama Dakara karena lugu dan penurut. Tidak banyak mau, tidak mau kondo dan orangnya celingukan kayak orang bingung mau nyebrang. Di malam itu dia nggak tahu sama sekali bakal ada pertemuan di villa. Feasi ngebohong sama dia. Sampai kemudian Monik ngirim pesan ke Dakara yang dibalas dengan ngasih tahu lagi di penginapan. Ya langsung aja menyusul, Dakara kan polos gak bisa bohong. Senjata yang dibawa Monik adalah milik abangnya yang tentara. Sudah lama dia simpan benda tersebut sejak kepergian sang abang ke alam baka. Sekarang ternyata benda itu yang menyeretnya ke pengadilan. Dakara tidak dituntut apa-apa atas kejadian ini. Dia sempat ngaku salah namun semua dilakukan demi sang putra. Pernah menolak tapi malah makin disudutkan yang ngebuat nyalinya ciut. Polisi pun kemudian membebaskannya tanpa tuntutan. Selasa 19 Oktober 2021, jadi 2 tahun kemudian setelah pandemi mulai surut, akhirnya pihak pengadilan tinggi wilayah Battambang menjatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Monik. Bukan hanya untuk perbuatan menghabisi nyawa Feasi dan penggunaan senpi, namun untuk pengancaman terhadap Dakara serta perbuatan tercela. Sebagian orang sempat heran ya kalau ada indikasi sakit jiwa kenapa bisa jadi pengajar di sekolah Watlieb. Namun Departemen Pendidikan setempat menyatakan semua atas rekomen ibu kepala sekolahnya. Mereka mungkin udah kong kali kong gimana caranya. Orangnya udah nggak ada jadi sulit untuk ditanyai. Bagaimana menurut kamu siapa yang paling bersalah dalam kasus tersebut? Bu Feasi yang mengizinkan Monik jadi pengajar atau Dakara yang mau aja disuruh-suruh demi putranya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.